pas tahun udah 2000-an itu ketan susu. Nggak lama sih. Itu baru dari ketan kobok menjadi tansu. Iya. Halo teman rasa, jumpa lagi dengan saya Cak Tom, dan inilah Aku Rasa, Akar Kuliner Nusantara. Ketan susu adalah jajanan atau kudapan tradisional dan legendaris khas Indonesia. Gurihnya ketan ditambah manisnya susu dan taburan serutan kelapa muda membuat cita rasa yang nikmat. Apalagi jika dimakan dengan diiringi aneka gorengan. Pas banget. Nah, kali ini kita akan membahas kudapan yang satu ini bersama dengan Mas Agus. Beliau merupakan generasi ketiga dari ketan susu Kemayoran 1958. Ini ketan susu yang legendaris. Ketan susu Kemayoran 1958 merupakan kedai yang menjual ketan susu atau sering disingkat Tansu yang bisa kita temui di Jalan Garuda Ujung, Kemayoran, Jakarta Pusat. Mas Agus, terima kasih. Ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir di studio kita ini. Sama-sama, Pak. Terima kasih juga udah diundang. Sami-sami. Mas Agus, boleh dicerita dulu awal Mas Agus ini generasi ketiga ya, generasi ketiga. Mungkin bisa diceritakan awal mula Tansu Kemayoran 1958 ini. Bukanya di tahun 58 ya berdirinya ya. Kalau yang 58 tuh pas posisi yang sekarang ini. Tapi sebelumnya keliling dulu, kakek keliling. Pakai pikulan dulu ya, pakai pikulan, keliling dari Petamburan, Roxy sampai ke Damri. Dulu tahun 60-an sampai 50-an lah. Itu pas di depan Damri. Setelah di depan Damri kan dulu sering diusir-usir ya, sama ya namanya kaki lima ya. Kaki lima ya kan, kaki lima. Pertama kali ada bandara juga, terus pangkalan bajai di situ, sama loker-loker koran ya Pak ya. Nah, pas tahun 58 itu ada orang lah ibaratnya yang sebelahnya warung persis yang sampai sekarang itu Pak Tugiman juga almarhum namanya. Dia agen sembako. Alhamdulillahnya ada orang baik sampai sekarang. Dia dipersilahkan tempat gitu Pak. Dipersilahkan tempat, Pak, daripada pikul kemana-mana, pulang pergi, coba buka di situ. Alhamdulillah sampai sekarang Pak. Nah itu tahun 1958. Pertama kali bandara ya berarti ya Pak ya. Betul. Sampai sekarang masih di situ aja atau sudah ada cabang? Kalau tempat masih di situ, kalau cabang alhamdulillah ada. Insya Allah doanya aja Pak. Amin. Di Tegal pengen buka di tempat. Di Tegal. Iya, kan asli Tegal. Asli Pak. Tegal. Oh, asli Tegal. Jadi hari ini kita banyak kedatangan narasumber dari Tegal, teman rasanya. Tadi Chef Muto juga dari Tegal. Sama ya Pak ya. Oke. Moga-moga bisa segera terwujud. Amin. Buka cabang di Tegal ya, di tanah kelahiran. Betul Pak. Mas Agus, salah satu menu di kuliner di ketan susu Kemayoran 58 ini ada satu menu legendaris namanya ketan kobok ya. Apa Mas? Ketan kobok itu. Ketan kobok itu kan dulu belum ada susu ya Pak. Oh iya. Jadi pakainya belum ada susu, belum ada sendok ya. Mungkin sendok mah ada. Kalau zamannya dulu kan ketan kelapa sama parutan kelapa. Parutan kelapa, terus tempe, terus ada singkong, ada ubi, ada pisang. Cuman yang terfavoritnya itu emang ketan sama tempe. Udah cocok lah itu. Lauknya ketan gitu kan. Nah, kenapa dijulukin ketan kobok?
dulu pakai kobokan Pak. Oh. Gitu. Nah setelah kesini cetuslah ketan susu. Itu aja anak kecil dari zaman kakeknya sampai zaman bapaknya sampai dia selalu bawa susu sasetan. Oh, di ini sendiri, tambahin sendiri. Nah, sendok itu tadinya buat teh poci ya kan. Kan ketan susu, minumnya teh poci. Udah inilah udah cocokannya minumnya. Dulu kan bukan Tanbok malah, warung kopi terkenalnya, Warkop. Nah, kopinya juga tempat airnya pakai blik, Pak. Blik yang bekas beli ya, kue itu loh, kaleng itu. Belum ada panci, belum ada zaman stainless sekarang. Nah, pas tahun udah 2000-an itu ketan susu. Nggak lama sih. Itu baru dari ketan kobok menjadi Tansu. Iya. Oke, jadi menu orisinalnya itu sebenarnya ketan sama ketan tradisional itu kan ya, sama dikasih parutan kelapa gitu. Sama tempe sama gorengan, side dish-nya gorengan. Saya pernah bukan pernah sih, emang kalau lewat sana saya akan mampir ya. Selain ketan yang nanti kita akan bahas gimana caranya bikin ketan yang seenak itu gitu ya. Ada satu hal yang selalu tempe goreng. Itu menurut saya istimewa banget tuh di sana. Bisa dicerita dulu nih Mas. Kalau bagaimana keistimewaan tempe goreng di Tansu? Tempenya sih emang ada 2 versi di sana Pak. Yang malam juga beda orangnya ya, produksinya. Jadi ada 2 memproduksikan tempe di sana. Itu juga sama. Kalau ketannya kan dari zamannya kakek saya, orang tua, terus saya lah generasi ketiga. Tukang tempenya pun sama. Tukang tempenya dari zamannya bapak, sekarang anaknya. Udah turun menurun juga. Tukang cabenya pun sama di pasarnya. Nah kalau tempe sih sebenarnya relatif sama ya Pak. Tempe mungkin cara gorengnya beda. Cara gorengnya juga beda, sama kualitas tempenya juga. Dari kualitas yang tempe pagi sama malam beda Pak. Beda banget. Itu emang dijaga banget sih kualitas tempenya. Beda itu maksudnya gimana? Beda teksturnya. Kalau pagi teksturnya agak bagus, tapi kualitas tempenya kalau udah makin sore itu kurang enak lah. Tapi kalau yang malam dipotong itu hancur. Berarti kan belum matang banget ya. Bahasa tempenya kan harusnya belum jadi itu raginya gitu Pak. Kalau rasa memang resep, lebih berasa tuh malam. Cuman tadi moprol ya. Kalau nggak bisa motongnya moprol gitu. Oke. Kalau itu saya perlu coba yang pagi dan yang malam. Iya. Cuman gitu Pak. Kadang konsumen yang saya sangat sangat inilah. Karena 2 grup siapa ya. Ya kita buka aja di sini Pak ya. Jadi biar konsumen itu tahu. Ini penting banget sih sebenarnya. Kami itu ada emang 2 grup. Dan saya sendiri grup Tegal. Dari dulu kakek bekerja sama, ya sama juga sama saudara juga, nikah sama orang Patrol. Ya akhirnya terbentuklah 2 grup. Dari grup Tegal. Dari 2 keluarga. Dari 2 keluarga Tegal sama keluarga Patrol. Nah, yang sangat benar-benar kita harus evaluasi lagi kan sebenarnya dari grup Tegal ini udah benar-benar jaga ya. Jaga kualitasnya, jaga pelayanannya juga. Ya benar-benar kita jaga, ternyata yang dari grup sebelah ini kurang menjaga gitu. Dari tempenya juga beda, dari porsian ketannya juga beda. Apalagi kan ada ya Pak ya konsumen yang kadang pengen yang Mas susunya banyakin, Mas kelapanya banyakin. Nah kadang itu agak cetus apa merengut apa gimana. Ya komplainan banyak gitu Pak. Sungguh sangat disayangkan lah. Makanya mumpung ini ada podcast ini, acara ini, saya pengen buka biar tahu gitu loh Pak. Ada perbedaannya. Gitu. Tapi di tempat yang sama ya? Di tempat yang sama. Pagi sama malam tadi? Pagi dan malam, 24 jam. Kita buka 24 jam.
ternyata yang 24 jam bukan cuma warung Madura. Lebaran yang kemarin aja nggak tutup. Lebaran nggak tutup. Masalah ya. Alhamdulillah. Ya, inilah teman rasa kekenyalan dari UKM kita, gitu ya. Oke. Saya ingin balik ke ketannya nih, Mas. Ketannya, betul. Gimana sih caranya sehingga bisa bikin ketan yang seenak itu? Nah, kalau ketan sih sebenarnya sama aja ya, Pak. Dari rendamannya kita dan pembersihannya juga harus bersih banget. Nah, cara dibikinnya itu dangdangnya sih, Pak. Yang bikin enak itu didangdang sama kukusannya. Kukusan dari bambu itu. Dari bambu itu. Ya. Dangdangnya aja beda rasanya kalau pakai rice cooker ya. Rice cooker sama apa ya? Panci yang biasa di rumahan itu. Itu juga beda, Pak. Beda ya. Beda. Jadi ini dandangnya dandang tanah liat. Dandangnya dari atau yang kuningan. Kuningan langsung. Iya, ada kukusannya itu. Kukusannya. Ya sebenarnya sih ketan yang bikin rasa enak ya dari kukusan itu. Kukusannya itu. Bambunya nyerap ke ketan gitu. Aromanya juga enak. Aromanya. Kalau beras ketannya sendiri ada supplier khusus? Supplier khusus iya. Banyakan Subang. Nah, apalagi nih beras lagi naik ya. Airnya? Air biasa atau? Air biasa. Air kelapa? Enggak, tapi kalau saya kan biasa main di event ya, Pak. Saya biasa main di event pakai siramannya air kelapa. Paling air kelapa sama garam. Yang bikin gurihnya kan di garam. Di garamnya aja. Itu rahasianya ya? Rahasianya. Gak ada rahasia sih, Pak. Udah dibuka semua. Udah dibuka, iya. Bener gak ada rahasianya. Mereknya udah didaftarin sekarang? Sudah, cuman belum keluar aja legalisasinya. Belum keluar. Ya, oke. Moga-moga nanti segera, karena penting itu, Mas. Penting banget. Apa namanya, hak kekayaan intelektual.